Beliau tuh semua udah punya pengalaman. Kita harus rajin bertanya bagaimana. Sampai detik ini pun saya selalu komunikasi sama Pak Suko, sama Pak Prang. Iya, makanya saya tanya Pak, karena yang saya aja perasaan berat sebentar Pak. Oh, ada 3. Di Amerika cuma 3. Iya, waktu itu ada 3. Oke. Bagaimana kalau kita berdoa bersama saja? Tadi saya katakan pada Pak Mas Heri ya, the problem with orang-orang perantauan seperti kita ini, satu, we don't know what we want. The concept is you have to know what you want and how to get it done. Negative K, nothing further, just Titty Cabby in the corner. Maju mo ko. Hari ini kita kedatangan 3 anak muda yang super hebat. Langsung saja kita big welcome Bapak Saiful Hamid dan Bapak Prang Sakirman dan Bapak Suko Prasetyo. Oke. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk New York City Podcast Perantau. Terima kasih kembali. Jadi bagaimana ini Pak? Apa kelihatannya terlalu sibuk tadi hari ini? Apa yang dibahas tadi lagi nih? Non-stop kelihatannya. Iya, biasa kita harus mendengarkan keinginan adik-adik kita ini. Karena kita bertiga barangkali Ibu masih muda, ini Pak Prasetyo ini kira-kira about 6 months older than me ya Mas ya? Yeah. He's 6 months older and more handsome. Jadi 6 months older Pak? Yeah. Berarti kita cuma beda 2 bulan dong? Iya. Bas. Ya, saya sering sudah ngobrol sama Pak Ipung. Coba Pak Prang, saya dengar banyak ceritanya Pak Prang mengenai apa yang sudah dibuat dulu-dulunya ya. Kalau Bapak mungkin Pak Prang aja tahun berapa datang mulai di sini Pak? Saya kebetulan meninggalkan Indonesia itu April 21 1966. Persis hari Kartini waktu itu. 1966. Ya. Saya mendarat di San Francisco June 1st 1966. Sejak itu saya di sini, pulang balik kemana-mana. Sebenarnya saya menjadi member of suatu delegasi daripada Departemen Perdagangan ke Osaka Fair, Osaka International Fair tahun 66. Saya spend hampir 1 bulan di sana, kemudian langsung kemari June 1st 1966. Kedatangan saya di New York sebetulnya untuk bekerja pada kantor perwakilan kita. Waktu itu hubungan Amerika Indonesia belum bagus. Belum ada. Jadi maka kita waktu itu membuat satu kantor saya mempunyai kantor yang namanya 178 Trading Corporation. 178 sebetulnya nama yang kita sembunyikan dari 17 Agustus. Disitulah perjuangan saya pertama di Amerika ini, yang ikut serta dalam pemasaran kerajinan, human hair, dan produk-produk yang lain dari Indonesia. Kalau Pak Suko, mana Pak Suko? Saya menyusul Ya. Tugas saya kemarin juga untuk memperkenalkan kerajinan tangan Indonesia. Di samping memperkenalkan, kita juga memberikan pekerjaan kepada orang-orang kita di Indonesia untuk memproduksi macam-macam ya. Yang paling terkenal adalah batik, terus kerajinan tangan, ukiran. Badik sama anunya juga, sama dia punya yang tajam anunya. Canting. Yes. Ya. Ya. Itu permit di sini. Oh bukan. Batik was not a weapon. Okay. Batik kain batik. Kain batik. Kayaknya saya kurang tidur Pak Imo. Ingatnya badik. Mulai dari kain batik ya. Iya, jadi saya kemarin juga membawa alat-alat batik, demonstrasi bagaimana membuat desain batik, membawa alat-alat mengukir, pura-pura jadi orang Bali, ahli mengukir. Jadi tujuannya sama dengan Mas Prang. Cuman saya tahun 71 baru datang sini. Dan tahun itu pun orang Amerika belum tahu Indonesia itu di mana. Iya, dia bilang, Where is it? Is it part of Bali?
masalahnya sampai sekarang masih banyak orang nggak tahu di Indonesia, Pak. Iya. Sekarang ya sudah Atau kurang belajar aja kali ya. yang kurang belajar. Ya, sekarang udah tahu Indonesia, banyak yang sudah pindah ke Indonesia malah ya. Wah, Ya hebat. sekarang. Pernah bertemu di Indonesia sebelumnya? Ya, bidang Indonesia kan besar. Saya kebetulan di Surabaya, bidang saya import ekspor. Pada waktu itu pekerjaan saya itu memasarkan tembakau. Setelah tahun 63 saya pindah ke Jakarta, lalu mulai dengan kerajinan dan wood product. Ya, apa yang seperti furniture dan lain-lain kita juga ekspor. Jadi semuanya ekspor pekerjaan saya. Tapi kok bisa sama-sama kerajinan ketemu di sini ya, hebat. Kemudian kebetulan kantornya sama, urusannya sama. Jadi kita akan memasarkan produk Indonesia kan luar biasa banyaknya. Tahun berapa itu Pak ketemunya pertama? Waktu saya datang kemari ketemu Mas Prank kira-kira tahun 73 ya. Ya, sekitar 73. Oh Ya, ya, sekitar waktu 4-5 saya- tahun lah baru Ya, selang. kantor kita berdekatan. Kantor Ya. saya di 8 East 23rd, Mas Pras is on Broadway and 28 ya. 26. 26, Broadway and 26. Dekat Mula-mulanya sekali. 26 ya. Ya. Jadi ya kita saling bantu membantu waktu itu sudah. Kalau Pak Ipung ketemu sama dua legend ini di mana Pak Ipung? Saya waktu ketemunya aktif gitu ya, Ya. interaktif tahun 94 ya Pak ya, Ya, 94 ini. sebelum pembangunan masjid. Pembangunan masjid kan 95. Iya, iya. Jadi tahun 94 saya. Karena kan Pak Prank juga yang paling maksudnya mungkin salah satu, bukan salah satu. Iya, Orang pertama juga yang pencetusnya untuk Al-Hikmah itu, Masjid Al-Hikmah itu ya. betul sekali. Jadi kebetulan saya disuruh jadi ketua. Sebelumnya itu saya menolak 3 kali diminta jadi ketua, saya menolak terus. Saya bilang saya ini nggak ngerti apa-apa mengenai masjid. Tapi kebetulan pada saat yang terakhir, almarhum Pak Khalid Basir itu adalah panitia masjid. Saya mengantarkan dia di airport untuk pulang ke Indonesia. Lalu dia memberikan pada saya kertas-kertas. Pak Mas Prank, tolong ini kertas-kertasnya masjid, keuangan dan lain-lain. Saya itu tekan timbang terima di airport. Jadi saya pikir, wait a minute, saya ini orang Muslim. Kalau istilah pada waktu itu Muslimnya Muslim abangan. Ya, Mesti KTP bukan? ya KTP juga enggak, tapi pokoknya istilahnya yang jelas itu kata abangan. Oh, maaf Pak, itu siapa ide dan bagaimana itu tiba-tiba bilang ayo kita bikin masjid atau beli masjid? Kalau itu memang impian saudara-saudara kita sejak lama. Jadi dulu kita itu dari rumah ke rumah. Kemudian karena nggak cukup, makin banyak audiensnya Bertambah jemaah. bertambah, lalu diberi tempat di konsulat. Pada waktu konsulat renovasi kita diberi pinjaman di PT RI. Nah, jadi pada waktu pertama kali itu yang mencetuskan mau membuat masjid itu namanya beliau, kalau tidak salah sudah almarhum Pak Samsul Hadi, orang PT RI. Bilang, mari kita bikin panitia masjid. Jadi waktu di konsulat itu saya bilang, ini bagaimana? Saya bilang, saya suruh kita mau bikin masjid, saya punya rumah pun belum. jadi kita ngimpi bagaimana New York bikin masjid. Iya. Saya itu tiap kali kalau ke Manhattan lewat George Washington itu saya nangis. Saya bilang ini saya nggak ngerti apa-apa, suruh bikin masjid. Tapi alhamdulillah setelah itu semua terjadi. Sampai sekarang ini Al-Hikmah salah satu kebanggaan Muslim Indonesia di sini. Ya. Terus kalau Pak Suko kayaknya dari gereja Persatuan. Iya, Mungkin dulu ya. saya dari umat Kristiani. Jadi tahun 80-an itu saya ke konsulat dan bertemu dengan resepsionis, kebetulan orang Manado dan Kristen. Oh iya, ada berapa orang Kristen di sini? Oh ada 3. Di Amerika cuma 3. Iya, waktu itu ada 3. Oke. Bagaimana kalau kita berdoa bersama saja? Oke. Jadi ditentukan hari Rabu sore kita berdoa. Terus kok ada yang datang 1, 2, 3 lama-lama banyak. Terus waktu itu konjen Pak Daud Gade. Ya. Ya. Jadi saya minta ke
ke Pak Daud Gede, bagaimana Pak, boleh kita minta konsulat sebulan sekali kita berkumpul di sini untuk berdoa. Boleh, dibolehkan. Wah, lama-lama makin banyak dan dijadikan perkumpulan namanya Perwakrin. Perkumpulan Warga Kristiani Indonesia, sebulan sekali di konsulat. Nah, setelah banyak timbul satu gereja lagi, gereja lain lagi. Akhirnya Iya, sekarang sudah karena solid sekali. Pak Harry, Iya. tahu kan Kristen itu ada beberapa denominasi. Yes. Ada yang Pentakosta, ada yang Betani, ada yang Advent. Katolik, Advent. Nah, saya sendiri Protestan. Jangan keliru Prosetan ya. Protestan. Wah, ini guys, contoh nih dua legend, lihat tuh. Mendirikan community untuk umat Kristiani. Bapak Prang salah satu pencetus masjid untuk Muslim. Look, still here. Ada satu harmoni yang Mas Heri harus tahu. Kita itu biarpun berbeda agama, kita itu ini kunci yang selalu didengung-dengungkan sama Di Ipung. Yes. Kita itu sangat bersatu antara warga Kristen dan warga Islam. Perayaan Natal Yes. yang bikin pohon Natalnya orang Muslim, Santa Clausnya orang Muslim. Jadi itu kita nggak ada masalah apa itu, nggak apa-apa. Kita bersatu. Itu persatuan itu sampai sekarang itu terus. Untuk pertama kali di KJRI itu dipasang pohon hidup itu. Yeah. Pohonnya saya datangkan dari Maine, dibawa ke Ini situ. Jadi kita kita itu bekerja samanya begitu rapat, nggak ada. Nah, ini yang sekarang diulangi sama Di Ipung dan anak-anak adik-adik mau bikin Indonesian House. Oh iya Pak, saya sudah biasa bilang sama Pak Ipung, seandainya saya jadi presiden, dia menjadi Departemen Persatuan dan Kesatuan. Dia menteri. Jadi tapi memang Di Ipung ini saya kenal baik, kemudian sama dia waktu membuat masjid. Jadi di situ kita mulai betul kerja sama. Saya bilang, Di Ipung, kita itu duitnya belum ada. Jadi silahkan jangan sampai rugi. Yang menjadi kontraktornya waktu itu, ambillah keuntungan yang pantas, tapi nanti bayarnya saya cicil. jadi waktu itu ceritanya. Jadi pada waktu saya menaikkan timbang terima, I have only $6,400 some dollar. Pada waktu terbangun masjid itu, we pay cash for $385,000. And then renovasinya kira-kira hampir 140,000. Iya, sekitar. So that was way back. Tapi itu hanya bisa terjadi karena nomor satu kehendak yang di atas, nomor dua semua pihak bantu. Orang-orang yang membantu masjid itu mulai dari taxi driver sampai presiden, semuanya, dan plus seluruh orang Muslim di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Kita dapat uang dari negeri Belanda, kita dapat dari Belgium, semuanya itu, dan semuanya itu hamba Allah, nggak mau disebutkan namanya. Amin. Kalau di gereja bagaimana itu, dia hampir sama begitu kira-kira Pak? Gereja itu ini hampir kebalikan. Jadi timbul sendiri-sendiri setelah kita kumpul di konsulat banyak. Jadi ada yang punya ide yang baptis, Ya. bikin gereja baptis. Katolik bikin gereja Katolik. Dan tidak banyak yang mempunyai gereja sendiri. Jadi mereka menyewa gerejanya orang lain yang satu denominasi. Tahun 2006 saya dipilih menjadi ketua Perwakrin. Itu ada 38 gereja Kristen Indonesia di New York, New Jersey, dan sekitarnya. Jadi saya menjadi ketua selama 10 tahun waktu itu. Sampai tahun 16. Jadi
muncul sendiri-sendiri. Karena banyaknya denominasi. Ya, kalau Islam. Kalau ini ada hal yang menarik. Kebetulan Mas Suko yang ganteng ini. Yes. Jadi kita itu kerjasama mulai dulu. Saya pernah menjadi ketua IWI, Ikatan Warga Indonesia. Mas Suko adalah sekretaris corporation dari IWI waktu itu. Tahunnya lupa sudah saya berapa itu. Pokoknya kita Akhir 70-an ya. 70-an. Kita mulai itu sudah mulai ngomong bagaimana kita pada suatu saat ngeblok 68th Street itu untuk merayakan 17 Agustus. Jadi ditutup satu blok. Ya, itu pemikiran ini menarik itu sekian puluh tahun, hampir 30 tahun lebih. Iya. Di samping itu kita juga bergerak di banyak hal, dan itu selalu merupakan impian. Lahir juga setelah IWI itu adanya dana sosial, nanti akan saya ceritakan mengenai dana sosial yang sebetulnya preambul dasar daripada corporation dana sosial itu yang kemudian kita pakai untuk di masjid. Corporationnya itu hampir sama susunannya itu. Jadi sampai itu berjalan terus sampai sekarang dana sosial masih hidup, dan ini juga kita akan incorporated dengan nantinya itu bekerja sama dengan Indonesian House New York untuk bagaimana kita ini bersama-sama ikut memikirkan sebetulnya. Kita ingin mempunyai building yang nantinya juga kalau minggu dipakai untuk gereja atau Sabtunya mungkin dipakai oleh teman-teman yang dari agama Hindu, Advent dan lain-lain. Kalau Jumatan buat masjid juga itu keinginan kita. Gedung serbaguna. Ya, dan ini seperti gedung Indonesia, betul-betul Indonesia. Di sana kita bikin acara makan-makan, kita mengaji, di sana kita berdoa. Ya. Jadi ini yang kemudian kita keluar di pikiran, wait a minute, kita harus bersatu, itulah tempatnya. Ya, kita ini sedang merangkak mulai melakukan. Kita mungkin masih jauh, tapi kita punya keyakinan it will happen. One way or another it will happen. Take a first step. Yeah. This first step will be taken 2 years ago. 2 years ago. Mungkin difficult. It is difficult, but it's doable. Doable. Ya. Possible. Wah, ya. Jadi kalau lihat semangatnya begini, tentaranya Pak Ipung ini saya kira nggak ada. Tidak Iya, ada. kalau saya lihat sih tentaranya siap. Kalau jenderalnya masih komando, saya takutnya kalau jenderal ini langsung pulang, Mas. Itu yang kita pikirkan, tapi itu Pak Heri harus tahu. Yes. Ini tadi kita bicarakan di sini. Wah, ya. Kita bicarakan. Kesalahan utama kita itu jangan sampai terjadi lagi. Kita harus regenerasi. Jadi sekarang ini mumpung jenderalnya masih hidup, Ya. mesti punya bikin jenderal kancil kecil-kecil Ya, yang ya. lain. Yang muda-muda. Calon-calon Ya. jenderal. Seperti Pak Heri. Pak Heri, ya. Disiapkan jenderal-jenderal. Ya. Ya, jadi memang ini yang harus anak-anak kita sekolahkan supaya mereka nanti jadi orang yang lebih pintar dari kita. Ya, betul. Sekarang adik-adik kita yang nggak ngerti organisasi kita train. Ini problemnya kita nggak pernah ada training. Kita nggak boleh main comot-comot gitu aja, nggak bisa. Ini harus sudah waktunya kita itu bergerak dan teratur. Organisasi kita mungkin oke. Pak Heri punya anak sekarang mungkin baru umur 10 tahun 12 tahun. Yes. In 10 years dia sudah lebih pintar dari bapaknya. Sekarang udah lebih pintar daripada saya. Apalagi kalau kita itu saya masih ingat Soal ini. Iya. Anak saya bilang, Dad itu bahasa Inggrisnya salah. Itu Setiap hari dia protes. Iya, sudah tapi memang tujuannya kan kita datang kemari ini untuk memberikan kehidupan yang lebih baik daripada anak-anak. Dan kita harus anak-anak itu lebih baik dari kita. Yes. Dari sini kita harus memulai dengan bersatu, menyiapkan the next generation, melaksanakan apa rencana kita. Tadi saya katakan pada Pak Mas Heri ya, the problem with orang-orang perantauan seperti kita ini, satu, we don't know what we want.
Exactly. Ya. Yes. Kuncinya cuma satu sebenarnya. You have to know what you want Yeah. and how to get it. Yes. Nggak lebih, nggak kurang. You may know what you want, but you don't know how to get it. Yeah. Tapi haunya akan datang sendiri nantinya kalau kita Ya, know what artinya you- you maybe have to do it in trial and error, Right, trial and error, trial and error. But first, the concept is you have to know what you want and how to get it. Done. That's the word yang selalu membuat saya goosebump kalau dengar Ya. itu, karena itu kunci dari itu. Tapi tadi mengenai tadi tujuan daripada next project ini, Pak Ipung yang tugasnya kalau masalah persatuan itu tadi, itu apa kira-kira Pak Ipung himbauannya kepada orang yang belum paham apa yang kita lakukan sekarang ini? Ya saya kira kita harus belajar dari yang terdahulu ya, seperti orang tua kita. Kita harus belajar dan kita harus ada beliau tuh semua udah punya pengalaman. Kita harus rajin bertanya bagaimana. Sampai detik ini pun saya selalu komunikasi sama Pak Suko, sama Pak Prang. Apapun yang terjadi di community di sini, pasti saya call Pak Pram, dan saya bangga sekali. Walaupun saya di luar negeri, saya tetap mempunyai orang tua, dan itu udah dari keluarga saya. Kita harus itu hormat kepada orang tua ya, dan saya akan turunkan ke semua. Saya kira saya orang yang paling berbahagia karena biarpun saya di luar negeri, saya tetap punya orang tua seperti Pak Prang, Pak Suko, itu sebagai panutan saya. Satu dari Kristen, satu dari Islam, semua kita bersatu. Karena itu memang kehidupan kita bersatu dan itu negara kita. Right. Saya kira saya kira kita harus belajar dari beliau-beliau. Pasti ada sesuatu yang beliau-beliau ini ada dan kita harus cari bagaimana. Tadi pun saya diskusi lama sekali mana perayaan 17 Agustus begini. Kita diskusi dan mempunyai solusi yang bagus. Instead of kita merayakan, saya balikan bagaimana kalau kita bantu mereka. Maksudnya apa yang dapat kita bantu. Saya kira kita perlu orang tua dimanapun, kapanpun kita perlu orang tua. Saya kira itu ya, kita harus belajar dari beliau-beliau. Yang saya lihat, saya awasi, saya monitor selama sekian puluh tahun ini, adik-adik kita itu atau pengurus-pengurus yang lain setelah kita itu umumnya kok malu bertanya. Ya, kalau mereka itu tidak segan-segan, misalnya ada urusan apa, pick up the phone, we only a phone call away, tanya Pak Ipung, ini kok ada problem di basementnya itu gedung kita gini ini, bagaimana? Ya toh? Nggak usah panggil orang luar dan lain-lain, tanya sama bekas-bekas pengurus yang lama yang sudah pernah melakukan. Tanya what was the problem, atau sampai di mana urusan perizinan itu macetnya di mana. Oke, kalau itu tanya, nggak ada expenses, and then you can continue the job. Nah ini karena kembali lagi kurang bersatu atau kurang adanya komunikasi atau malu. Wah, ngapain gue tanya Ipung? Atau ngapain tanya Prasetyo? Berarti bukan apa namanya itu bukan sombong ya, bukan apa namanya sih? Ya, bagaimana membahasakannya? Malu ya. Jangan-jangan langsung tanya Google aja kali. Iya, itu kan ya, tapi prosesnya bukan itu. Iya. Ya kan di bahasa kita aja malu bertanya sesat jalan. Ya. Itu sudah, it says everything. Iya. Number one, kenapa mesti tanya sama Mbah Google yang ngerti urusannya Pak Ipung, ya kan? Atau Pak Prasetyo yang ngerti. Oh, ada satu rahasia yang saya pernah sampaikan. Lebaran yang pertama kali di Al-Hikmah, waktu itu belum ada namanya Al-Hikmah. Lebaran pertama kali itu di pintu itu dijaga oleh detektif pakai pistol. Ada 3 pintu. Ya. Itu dari mana datangnya? Saya minta Pak Prasetyo karena dia punya bolo banyak. Itu security yang belum zamannya ada. Itu ada di kejadiannya begitu. Nggak ada yang tahu. To protect the member yang sedang sholat. Kita nggak tahu. Udah minta link sama Pak Suko. Iya. Pak Suko yang provide. Iya. Oh, ini yang keren ini. Iya. Jadi
itu simbiose mutualistis. Right. Itu kerjasama itu sudah terjalin without saying anything. Nggak usah pamer-pamer. Tapi ini penting saya sampaikan supaya Anda sebagai the next generation tahu. Jadi saya sangat senang Pak Prang dengan kita dengar banyak cerita. Mungkin dengan adanya ini terdokumentasi for the next generation. Yeah. This is the whole story. Inilah cerita yang sebenarnya. Yeah. Karena anunya yang melakukan dan saksi itu masih hidup dan dia tidak tahu persis. There is no, you cannot turn. Ya. Tidak bakal bisa ditwist lagi itu. Ya kan? Sudah I'm terjadi. so glad it's happening. Itulah namanya indahnya persaudaraan. Yes. Jadi kita ini semua bersaudara, meskipun berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa ya sendiri, Background, Iya, apa background. semua ya. Tapi kita merasa bersaudara. I am Indonesian. We are Indonesia. Iya, Indonesian. Jadi saya harus bilang banyak terima kasih sama Mas Heri sudah berkenan mengkongko-kongko ini yang acara yang enak. Oh ya, kongko. Tapi yang penting tadi juga saya bilang sama Ipung, don't forget kita boleh punya cita-cita yang penting. Mari kita persiapkan the next generation karena ini semuanya kayak estafet. Yes. Obornya itu harus diteruskan. Kita lagi bikin obor dan sebagainya. Ini kamu nanti lari ke sana ya. Sampaikan pada A yang pegang obor berikutnya. Nah ini orang ini harus kita siapkan. Kita siapkan bahwa dia akan bisa lari 1 mile. Itu harus latihan dia supaya bisa bagaimana. Itu semua yang harus kita lakukan sekarang. Setuju sekali Pak. Ya. Setuju sekali. So kalau Ipung sekarang berusaha mengumpulkan ini rumah ini kayak Grand Central ini semua orang akan datang ke sini. Saya bilang Grand Central. Itu dia Posko. Pak. Ya. Saya kan ada studio di rumah. Terus saya tahu sekali di sini. KKSS di sini, ini di sini, pokoknya semua acara apa aja di sini. Saya bilang no. Saya harus pergi tengah malam saya datangin Pak Ipung. Pak Ipung, this is the only place that should. We can get another place, but this is the place. Yeah. Tahu sendiri Pak Ipung. Do what you want. As long that's good for the community, Ya. go ahead. Itulah. Nah Sebetulnya ini jenderal begini maksud saya. Tapi jenderal begini kayaknya harus hati-hati carinya susah kayaknya. Bukan, Mas Heri. Ya Pak, apa ya, Pak? Ada satu problem. Apa itu Pak? Unit 1000 Ipung, dia akan create 999 calon jenderal. Tapi saya rasa juga dia tidak bisa jenderal kalau umpamanya yang anunya ini yang Iya. tidak ada dulu, yang gembleng kayaknya. Positif. Pernah digembleng dulu Pak? Oh ya selalu. Keren ya. Nah, jangan digembleng lama-lama. Lama-lama, ya. Nanti dimarahin Bu Ari. Jadi ini masalah apa namanya dana sosial ini. Mungkin siapa Pak dana sosial bagaimana cerita awalnya nih? Dana sosial itu adalah bagian daripada yang namanya Ikatan Warga Indonesia. Zaman dulu, Ikatan Warga Indonesia itu selalu adalah kepunyaan dari pegawai pemerintah, KJRI, PTRI. Awalnya. Awalnya. Ya. Suatu ketika masyarakat kita semakin berkembang, jadi setelah pertemuan diputuskan Pak Prang Sakirman menjadi ketua IWI. Jadi saya ini kacung yang pertama jadi ketua IWI itu saya. Karena tadinya itu semua pejabat-pejabat. Lalu pada waktu itu saya bicara dengan Pak Pratomo. Pratomo. Ya Pak Pratomo. Saya bilang, Lebih tua lagi. ya, Pak Pratomo itu lahirnya tahun 30. Jadi sekarang sudah 91. Saya baru turn 80. Baru 80 kemarin. Iya saya lihat itu ulang tahun. Tapi banyak dari teman-teman bilang, wih keren juga itu Pak Prang. Kenapa bro? Udah 80 udah tiup lilin men, masih muda kelihatan. Generasi seperti Pak Suko itu saya bilang, Pak Ipung sudah hampir 70 juga. Saya bilang kita kayaknya lebih tua daripada mereka. Tahu nggak rahasianya kenapa? Apa itu Pak? Karena saya punya teman Pak Ipung. Oh begitu ya? Iya. Pak Ipung juga punya teman. Aduh, nah, terus bagaimana dong dengan saya Pak? Gini, kalau Mas Heri baik-baik sama Pak Ipung, Anda Kena akan juga? seperti, iya. Ketular? Iya, ketular. Oh insya Allah. Ayo kita minum dulu Pak. Silakan minum Pak.
Saya perlu cerita sedikit mengenai lahirnya Dana Sosial. Yes, please. Kalau saya ngobrol dengan dia ini, saya bilang, Mas Pras, masyarakat kita ini perlu think tank. Think tank. Think tank, saya bilang gitu. Kalau kita bangsa tukang becak begini payah jadi think tank, saya bilang gitu. Pertanyaannya begini, kalau kamu nggak punya itu kan kita bisanya minta tolong. Nah, kalau soal merayu cari-cari pacar masih pintar waktu itu. Tapi merayu untuk membuat seorang profesional do something for us, it's rather difficult. Okay. Yes. Disitulah kita mulai. Dana Sosial itu pertama kali dicetuskan oleh IWI. Waktu saya ketua Mas Pras sekretarisnya, saya bilang, kita upload satu-satu. Kita minta satu PhD dari dokter betul, MD ya, MD dari Erlangga, MD dari Gajah Mada pada waktu itu, lalu duta besar, lalu semua orang yang pintar-pintar, kita minta untuk merumuskan satu formula, membuat satu perkumpulan, yang itu yang disebut Dana Sosial. Pada waktu Dana Sosial itu mulai dibikin, panitia pembentukan Dana Sosial itu terdiri dari salah satu diantaranya almarhum Pak Tayyip Nafis, Pak Padang, Pak Mahfudi, lalu Pak Sumadi Brotodiningrat. Jadi ini semua itu ya formulasi dari Dana Sosial. Itu yang kemudian menjadi corporation yang ada di Dana Sosial yang lahirnya tahun 81 kalau nggak salah. Bentar ya, 28 Februari 1981. Rapatnya sebelum sampai terbentuk itu memerlukan waktu hampir setengah tahun. Ya, banyak rapat terus rapat di PTRI, di KJRI, di rumahnya Pak Tayyip Nafis. Terus bayangin saja, kita ini sebagai orang-orang biasa yang nggak punya pengalaman harus rapat sama yang levelnya di atas kita. Jadi di situ kita belajar bagaimana bertemu, bagaimana memformulasikan. Akhirnya corporation itu terjadi. Itu pun yang membuat adalah Delson and Gordon. Delson and Gordon itu adalah lawyernya di Parlu, big firm. Yeah. Giant firm, not big, giant firm. And we got it for nothing. Really? Wow. Simply because you ask for it. Kita boleh dikatakan kasarnya kalau bahasa kita ngemis, Pak, why don't you do this for the masyarakat? And it done. Di situ Dana Sosialnya itu jadi itu hasil pemikiran daripada orang-orang yang cukup kampiun. Begitu saya menjadi ketua waktu itu, saya mulai minta tolong Pak Nugroho, minta tolong Bapak ini. Akhirnya pada waktu Pak Arifin Siregar kebetulan berkunjung di New York, ada yang mantu waktu itu, kita undang di PTRI. Disitulah terjadinya pertama kali panitia pembangunan masjid. Belum ada nama Al-Hikmah. Kemudian kita membuat corporation yang namanya Indonesian Muslim Community Inc. Corporation. Ya. Yang menjadi lawyer pada waktu itu, ada lawyer untuk corporation itu namanya Barbara Nelson. It just so happen she is my friend yang membantu orang-orang refugee Afghanistan. So friend of a friend of a friend of a friend. Jadi dimulai di situ. Barbara Nelson yang sekarang menjadi jaksa imigrasi. Pada waktu itu ketua pembangunan, saya belum menjadi ketua waktu itu. Ketua pembangunan masjid adalah Pak Hardadi. Pak Hardadi itu direktur dari ITPC. Nah, waktu Pak Prang bagaimana ini? Oh, gampang Pak, nanti pakai lawyer saya. Jadi itu kalau dibongkar di arsipnya Al-Hikmah ada suratnya, Barbara itu nanya sama saya bola-balik, ada di situ. Jadi itu ceritanya. Tapi jangan lupa bahwa terjadinya ini adalah kembali
yang di belakang layar itu Tentaranya banyak. jenderalnya prajurit, banyak, orang pintar, jenderalnya ya. banyak, orang pintarnya banyak, Iya. dan itu semuanya itu pada waktu sudah langsung di situ saya mohon Pak Arifin Siregar almarhum Yes. menjadi chairman, honorary chairman, Pak Nugroho chairman, ya, dan chairman yang lainnya Pak Padang. Jadi Pak ada Padang. 3 chairman, Pak Padang, chairman yang beneran Pak Padang, chairman honorary Pak Nugroho sama Pak Arifin Siregar. Jangan lupa siapa Pak Arifin Siregar. Pak Arifin Siregar dulunya gubernur BI, menteri. Pada waktu itu dia duta besar di Washington DC. Yang menjadi director of fundraising adalah direkturnya BI, Pak Sarkasi. Jadi semua itu mereka-mereka yang mempunyai posisi-posisi. Karena itu everybody wants to help. Karena kalau nggak ikut kelihatan jelek kan kita. Right. Jadi semua ikut berlomba-lomba. Mau ambil andil dalam Ya, tapi dalam hal yang positif, bukan iri. Ya, yes. Dalam positif. So this is what happened. Maka di dalam tempo yang pendek dari 6.000 sekian itu menjadi hampir $400.000. Kita pernah fundraising di PTRI, kita dapat 40.000. Kita membuat what the so-called surat pinjaman amal. Tapi itu semua orang kerja. Semua orang, teman-teman yang ngaji-ngaji di rumah-rumah itu aja. Right. Kumpulkan $5 sini, $5 sana, $5 kumpul. Begitu panitia itu terbentuk, within 1 month saya dapat 100.000 dari Indonesia dan berapa lagi itu. Kemudian pada waktu Pak Presiden berkunjung ke sini, kita mendapat dari Yayasan Alma Bakti Pancasila itu hampir 160.000. So when we bought the mosque, Yes. itu cash. My job was menjadi pengemis, minta dana sana, minta di sini. Jadi jabatannya itu pengemis. Tapi sebetulnya kembali lagi, it's God will. Ya, kita nggak akan bekerja. Yang saya menceritakan keadaan ini dan selalu orang bilang wah gini bukan. Saya kebetulan aja. I'm just a small potato. I know nothing. Saya cuma kebetulan mengajak dan mereka mau. Yeah. Pada waktu saya pertama kali bertemu Pak Padang almarhum, untuk saya minta duduk di dana sosial, saya harus sowan ke rumahnya Pak Padang. It takes me 4 hours to convince him to say yes. Jadi saya pertama kali yang saya approach adalah Pak Padang. Dengan habis Pak Padang saya dapat Pak Tayyip Nafis, semuanya kemudian ikut, and the rest history. Semuanya sudah history sekarang. Tapi pintar juga kayaknya Pak Prang, karena dia yang datangin lo jenderal-jenderalnya. Ya ini prajurit ikut aja sudah kan. Bukan begitu Pak Suko. Kalau Pak Suko ini, kalau ini tadi apa namanya, Iwi ya, dibilang Ya, Iwi. Iwi. Apa visi misinya kira-kira? Kalau bagi teman yang belum tahu, apa sebenarnya visi dan misinya yang amalin dia? Visi dan misinya yang tahu benar ya Pak Prang Sakirman. Sebab beliau adalah ketua IWI. Pada saat itu ya hanyalah untuk kesejahteraan bersama Ya. masyarakat Indonesia di Ya. New York. Di New York, gitu ya. Terus kalau Pak Ipung, anunya maksudnya sekarang kan mau dikasih ini ekstafet ke Pak Ipung kayaknya ini. Apanya di estafet? Ini maksudnya ini untuk memberikan, mempersiapkan kader for the next generation. Sebetulnya bukan diberikan, bukan. Ini sudah berjalan bertahun-tahun. Iya. Recruiting ini sudah berjalan. Kita ini sebetulnya begini Mas Heri. Oke. Kita ini Anda, saya, Pak Ipung, Mas Pras. Kita ini kan lihat orang tua kita. Tadi Pak Ipung bilang orang tua kan. Kadang-kadang kita berbuat sesuatu, kita nggak tahu apa itu. Kita, you know why? Because your parents did that. Ya kan? Ada example Ya, sebelumnya. jadi kita nggak sadar, kenapa kok saya gini-gini? Oh iya, bapak saya dulu begini-begini. Jadi ini kan kita ini bersama-sama
Pak Ipung, Mas Pras itu sama-sama saya, kita berjalan, kita bikin kesalahan yang saya bikin, kesuksesan yang saya bikin. Mereka belajar dari itu. Ini semuanya kita ini kan manusia yang biasanya cuma trial and error. Yes. You can go to school to Harvard to study law. You can go to Baruch College to study accounting. You can go to MIT dan sebagainya. Ini sudah jelas. Tapi you can also study by watching, kan? Right. By listening. He is listening and watching his parents. Apa yang dia lakukan kebaikan itu karena orang tuanya berbuat baik. Jadi kalau orang tua saya bandit, saya jadi bandit, itu sudah normal. Sudah normal. Ya, sudah normal itu ya. High possibility gitu. Itu ya 99.9 itu. Saya akan jadi bandit. Ya. Tapi karena orang tua saya selalu menunjukkan bahwa kita harus baik pada manusia lain, that's what I'm doing. Itu semuanya karena datang dari kalbu. We want to help people, we want to make people happy. Yeah. Saya pikir, waduh saya harus begini, tapi yang punya itu Pak Ipung, ya minta tolong Pak Ipung. Yang punya itu Pak Suko, ya yang tolong Pak Suko. Nah, pertanyaannya kan begitu. Saya mengemis tapi untuk orang lain, bukan mengemis untuk diri saya sendiri. Absolutely. Jadi itu kuncinya sebetulnya. IWI waktu itu adalah organisasi daripada home staff. Ya. Yang kemudian kita rubah menjadi organisasi kita. Dulu itu nggak ada orang meninggal yang ngurusi ya IWI, ada orang terlantar yang ngurusi IWI. Sekarang kan ada KKSS, ada semuanya. Dihitung, ini si A meninggal, langsung pup. Dulu nggak ada yang ngerti bagaimana ngurusin kuburan. Sekarang Dana Sosial punya 9, masih ada 8 kuburan. Orang lain belum punya kuburan, Dana Sosial sudah punya. 4 waktu itu yang pertama kali 5 untuk Islam 5 orang untuk 5 untuk yang lain. Kemarin itu kan kita disumbang lagi 2 plot dari Mas Rizkyanto, Frans Rizkyanto. Jadi itu semua begitu. Keaktifasinya Dana Sosial adalah untuk masyarakat yang dulu tidak tertangani. Kemudian pada zaman dulu, ini kelemahannya pada zaman dulu. Organisasi itu nggak ada, organisasi Indonesia yang langgeng itu nggak ada. Yang IWI itu kemudian menjadi swasta. Oke. Jadi dulu selalu dari pemerintah yang Yeah. Sebetulnya kita beberapa kali menginginkan kalau bisa kita bikin bersatu lagi dalam satu naungan yang namanya Persatuan Bangsa Indonesia. Wacana kita ke depan. Wacana ke depan, ya, memang ya. Apa bedanya dengan ini? Apa beda? Bukan, maksudnya dulu IWI itu kan anaknya IWI. IWI-nya mati kan? Oke. IWI-nya mati. Dana Sosialnya masih hidup karena itu corporation. Oke. Ya, sekarang sebetulnya Dana Sosial ini jadi anak yatim piatu kan, nggak punya orang tua. Oke. Kalau bisa nanti gabungkan sekali yang baru yaitu Indonesian House of New York itu nanti jadi satu namanya itu bisa Persatuan Bangsa Indonesia, buildingnya dia dan nanti Dana Sosial dimasukkan ke situ atau dilebur sama-sama nantinya itu. Arahnya ke sana. Jadi akan merge ke satu terminal Grand Central terminal di situ. Iya, betul. Sekarang ini tentara-tentaranya, kandidat-kandidat pengganti itu sedang disiapkan. Jadi nanti gedungnya jadi, organisasinya jadi, tentaranya udah siap. Menurut Pak Pran dan Pak Anu, kira-kira tentaranya for the next generation kayaknya kokoh. Peralatan senjata dan dia punya mental kira-kira Pak. Ini sebetulnya yang berat. Iya, makanya saya tanya Pak, karena yang saya aja perasaan berat yang Pak. Ini sekarang ini kan kalau dihitung itu bisa ini kan don't forget anak-anak kita itu yang generasinya Rizky sama Ricky itu, right. It's a different breed. Yes. Yeah. Yes. They're not going to listen to us unless we can convince them. Right. Ya. Nah ini sekarang ini rahasianya di situ. Siapa di antara kita nanti yang bisa merayu mereka? Saya aja kan mencoba. Saya pikir anak saya kerjaannya dia itu selama pandemi ini, she works 7 a.m. to 9 a.m. every day. Kapan dia bisa mikirin ini? Anaknya 2. Oke, dia harus mikirin anak, bawa ke daycare atau bagaimana dia harus meng-hire babysitter. Okay, and then you want her to think about Indonesian house.
atau PBI ya nggak mungkin kan? Right. Mungkin nanti kalau anaknya sudah selesai, lah anaknya sudah selesai umurnya dia udah berapa? Right. Nah ini yang dilemanya. Itu dia yang saya Iya. coba tanya Iya. Pak, kira-kira wah, bagaimana solusi anunya sekarang Kita mulai dengan yang ada saja. yang ada. Di antara semua ini kita mulai dengan yang ada. Tapi kita mulai lihat kiri kanan lah. Siapa kira-kira yang bisa kita ajak yang mau. Ya. Saya pernah berbicara dengan salah satu putra daripada salah satu putra kita, anak-anak kita. Dia itu ahli dalam accounting. And he was working for Price Waterhouse. Itu company kampiun itu, nggak sembarangan bisa masuk Price Waterhouse itu. Dia pernah juga membantu company Indonesia, anak Indonesia. Tapi akhirnya nggak cocok, dia nggak pergi. Kepandaiannya dia itu sama dengan cannon yang mau ditembak kelinci. So it doesn't work that way. Ya. Bagaimana kita harus bisa merayu? Nah, ini Mas Heri, kita perlu ahli perayu. Siapa kira-kira bisa merayu Pak Ipung? Ya setahu saya cuma Pak Ipung. Pak Ipung tidak suka merayu, cuma Tidak. dirayu dia. Sering kali dirayu. Rayu Jadi ini terus. larinya tadi ke ini nih. Jadi semua cerita ini pelan-pelan dia bergeser lari ke ini untuk sekarang ini. Bagaimana dengan ini Pak Ipung? Saya kira bagus sekali ya. Jadi biarpun kita terpecah, tapi ada satu komando ya, ada satu payung gitu. Jadi kita satu, yang namanya Rumah Indonesia ya. Iya. Jadi memang itu melambangkan Indonesia. Masjid banyak, gereja banyak, tapi tidak ada Rumah Indonesia belum. Saya lihat sih belum itu, Ya. yang saya lihat belum ada. Dan itu wacana kita ke depan. Jadi itu pusat juga kebudayaan, pusat semuanya perdagangan. Bisa juga di situ satu building, nanti di situ ada kantornya KKSS, ada kantornya Cakra, ada Ya, apa Indonesia. strateginya kira-kira untuk memonetize itu nantinya itu dengan pastikan ada monthly paymentnya ya for the many years. Ya, sebagai Cakra, KKSS kan itu udah ada keuangannya. Itu kita bisa sewa satu ruangan, kasih satu di situ. Kita bayar berapa kayak kali 5, 10 udah ke cover tuh. Pengalaman kerja atau bisnis, you have no problem. Pak Suko di sini, saya masih hidup. Itu we have enough experience lah. Artinya mau move cargo dari mana seluruh dunia, we can handle that. It's not a problem. Pengalaman kita ada. Mau tanya perdagangan, mau tanya marketing, we did that already. Kedengar guys, jadi Pak Prangan sama atau Pak Suko itu siap membagi ilmunya nanti tentang bagaimana how we gonna make something happen here. Kembali. Lalu bertanya, susah dijalankan. That's the key. Kenapa nggak tanya? Tanya aja Pak Suko, tanya Pak Suko. Betul. Betul itu. Very simple. Sebenarnya sih itu betul sekali. Kita kadang takut fear of rejection Ya, sehingga mendet, stuck. ya. Paling tidak maaf Pak Suko, saya ini mau nanya, saya nggak ngerti ini bagaimana. Very simple kan. Paling kalau dia, ngapain gua ngomong sama lu. Ya, Nah, cuma atau- itu aja kan? Iya. That's it. So what? Ya, Done. it's done. Ya. Tapi itu you have to be willing to take the first step. Yes. Jangan malu-malu, Ya. jangan takut-takut. Saya kira di dalam kaderisasi ini kita perlu mendidik anak-anak kita supaya peduli. Ya. Kita harus punya sense of belonging. Saya ini anaknya orang Indonesia, jadi harus ikut bangga juga menjadi orang keturunan Indonesia. Jadi nama Indonesia itu jangan sampai lupa. Jangan salah, saya sudah American citizen, tapi saya tidak akan lupa Indonesia Darah tetap Indonesia. dan tidak akan capek-capek untuk memperjuangkan nama Indonesia. Amin. Jadi maksudnya Pak Suko, ini mungkin anak-anak kita ini sekarang kalau bisa sudah mulai involve dengan semua kegiatan, entah dia mengerti atau tidak, just let them involve sehingga dia tertanam slowly gitu maksudnya Pak. Ya. Jadi kita tidak mendidik mereka, tapi kita mengajak. Mengajak. mereka. It will be different. Completely persepsi mereka itu lain sekarang. Kita nggak bisa.
wah bapak itu udah tua ngomong aksi-aksi aja gitu. Jangan sampai terjadi gitu. Jadi, Betul. kita harus lebih diplomatis bagaimana maneuvering kita itu sampai tujuan kita tercapai. Begini, apapun yang bisa kita share atau informasi yang perlu kita di pass for the next generation, put it here. So nanti nggak perlu lagi bertanya, just click that button, you gonna see the whole story. Look forward, mudah-mudahan kita masih ketemu 100 tahun ke depan. Insya Allah. Dan terima kasih banyak waktunya Pak Pram, terima kasih Pak Suko. Terima Pak kasih Ipung. Mas Heri. Ya, terima kasih kembali. Jadi terima kasih Mas Heri, sehat-sehat. Ya, ini keren ini, aduh. Perasaan baru mulai langsung habis. But thank you again. Ya, Terima kasih. viva sim. na tebu